Shalom. Selamat pagi, selamat pagi. Ibu Sinai. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Sina. Pagi, Bu. Selamat pagi, Jendra. Pagi, Bu Rida. Ibu Sekar juga selamat pagi. Bu Sekar, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Aduh, selamat pagi. Pulang dari Semarang. Mantap. Halo. Ustaz. Salam Abuna, selamat pagi. Halo. Salam Abuna. Salam Abuna, selamat pagi. Pagi Abuna. Berkati. Pagi Ibu Ayan. Ibu Ayan, mak pagi. Ibu Ayen, semangat ya, Bu. Ibu Ayen, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat Pagi Bu Nancy. Selamat pagi. Selamat pagi, Nancy, Pak Halo, Jusman, Nancy, selamat selamat pagi. Mama Lela. Bu Leli, selamat pagi. Bu Ayen. Bu Ayen. Bu Ayen. Ya, Bu. Bu Ayen. Semangat Bu Ayen. Bu Ayen semangat. Bu Ayen dah sembuh. Ya. Kasih Ibu, Bapak. Pagi. Iya, puji Tuhan. Halo, selamat pagi. Senang sekali bisa dengar suara semuanya. Semangat Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan yuk sama-sama untuk kehadiran kita semua pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi, Abuni. Pagi Abuni. Wes langsung kita punya Tuhan yang apa? Bu Ainun langsung kasih komando tuh. Ayo kita punya Tuhan Yang biasa. Baik. Yang baik, sangat baik, sangat baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Itu dia luar biasa ya. Dahsyat Tuhan kita, dahsyat dan ajaib. Amin. Amin. Ya. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih juga untuk semuanya. Untuk mempersingkat waktu, Abuna tidak sebut namanya satu persatu karena ada di layar semuanya ya. Yang penting wajahnya selalu ada dan membuka kamera. Dengan demikian terbukalah jendela dan pintu berkat surga untuk melimpah ke atas Bapak Ibu. Amin. 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 Baik, Abuna mulai izin untuk mute ya. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, siap-siap untuk kita mau naikkan pujian. Mari kita satu di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup. Kami bersyukur dan berterima kasih buat damai sejahtera yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Engkau telah mengampuni dosa dan kesalahan kami, menebus dosa kami dengan pengorbanan-Mu di kayu salib, dan memberikan kami pengharapan akan kebangkitan-Mu adalah kebangkitan kami. Kami percaya tahun 2026 kami sudah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan itu. Kuasa-Mu itu ada pada kami, sehingga kami cukup perlu menghidupi sepanjang tahun ini dengan iman yang tak tergoncangkan. Dan biarlah melalui BW ini iman kami semakin teguh, semakin kuat, dan tak tergoncangkan dengan keadaan apapun. Untuk itu kami mau berdoa sebagaimana Engkau mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari yang sepakat dan percaya dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, siap untuk memuji Tuhan ya. Oke, layangkan pandangan Bapak Ibu semua ke layar. Kita mau memuji Dia.
Pujian hari ini sesuai dengan pesan Tuhan yang akan kita baca. Ya, untuk itu saudara, mari kita puji Tuhan dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sekali lagi kita nyanyikan sama-sama. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Amin. Katakan tanah bergelombang, inilah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas kesalihan. Katakan tanah bergelombang, inilah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasarnya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Yuk tepuk tangan dan memuji Dia. Katakan tanah bergelombang, inilah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasarnya. Katakan tanah bergelombang, inilah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasarnya. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasarnya. Oh, iman yang teguh, haleluya. Bersukacita saudara. Wah, haleluya. Terima kasih ya buat kalian, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita langsung buka di Nehemia yuk, pasal yang keempat. Kita lanjut lagi pembelajaran firman Tuhan kita, supaya kita bisa mengaplikasikan apa yang kita upload di pagi hari ini melalui komunitas BW kita ya, yang Tuhan sudah izinkan ada dan berkati. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, mari sama-sama kita buka Nehemia pasal yang keempat. Kali ini kita akan langsung siap baca di ayat yang ke-6.
izin sebentar. Ya, percayalah sama saya, itu tidak akan apa saudara? Tidak akan yang namanya bertobat. Kalau orangnya sudah dapat masalah, pendapatannya lagi kurang, jauh lebih baik kita perkatakan, gak apa-apa, it's okay mah. Kita berdoa. Berarti benar firman Tuhan. Kayak minggu lalu Abu nih bilang, kok nggak bisa begini, tapi kok bisa begini? Ya, ada banyak orang-orang bingung. Wah, hebat juga ya Abuna sama anak-anak bisa ke sini, bisa ke sana. Wah, berarti memang nggak pernah kurang. Ya, kemarin kan kesaksian ya Abu nih, bahwa seharusnya dari posisi kami nggak masuk akal. Kok bisa ke sana, bisa ke sini? Padahal kalau dilihat lebih baik buat kehidupan sehari-hari. Tapi itulah cara Tuhan untuk membela dan memelihara orang-orang yang terus berusaha untuk mencari wajah Tuhan. Saya berani mengatakan demikian karena saya sepakat Bapak Ibu. Ketika kita mengalami kemerosotan mental, yang harus kita lakukan adalah apa? Kita menyemangati diri sendiri kalau nggak ada yang menyemangati kita. Sama seperti pertandingan bola voli tadi sama pertandingan sepak bola tadi. Begitu mengalami kemerosotan mental, supporternya langsung sebutkan, waduh, identitasnya apa? Indonesia, Indonesia, kata-kata seperti itu. Ya, sama dengan yang dialami oleh Nehemia ini sebenarnya. Tapi saya mau fokus di pesan yang ketiga adalah kata melemah atau merosot. Dalam bahasa Ibrani disebut khasal. Ya, apa? Khasal. Khasal itu apa? Kesandung. Kesandung dampak dari kelelahan fisik. Kenapa kelelahan fisik? Itu pun akibat dari kemerosotan psikologis atau mental. Jadi di sini masalahnya bukan lagi tentang udah nggak aman karena ada Sanbalat sama Tobia, bukan. Tapi lelah karena tidak diakui. Anda bisa bayangkan, tembok yang rusak mereka perbaiki, harusnya mereka seneng dong. Betul nggak? Karena kan modalnya yang keluar bukan orang-orang ini, yang keluar kan modalnya suku Yehuda. Yang kerja dan capek pun juga orang-orang suku Yehuda. Harusnya mereka bersyukur. Toh orang-orang Israel tidak meminta bantuan untuk dibantu dibawa batu dan segala macam. Tapi begitulah dunia saudara. Ketika orang Kristen melakukan sesuatu di pekerjaan kantornya, jujur, kerja dengan optimal, tidak pernah diakui, jangan lelah. Itu pesan yang ketiga. Jangan engkau merasa lelah karena engkau sampai hari ini tidak pernah diakui. Abuna gak pernah ngerasain. Saudaraku, saya beserta istri saya dan komunitas kami sangat pernah mengalami. Berapa tahun kami berjuang untuk memastikan roda pelayanan sebuah organisasi di tempat sebelum kami dipercaya Tuhan membangun pelayanan sendiri. Apakah kami diakui? Saya masih ingat 2017 itu adalah tahun dimana ketika kami tidak diakui sama sekali. Perjuangan kami, apa yang kami lakukan, bagaimana kami mengumpulkan orang, bagaimana kami membangkitkan orang untuk bisa membayar tempat, tidak pernah dijadikan sebagai salah satu bagian sejarah tempat tersebut. Tempat itu apa? Gereja, Abuna. Gereja. Saya bukan membicarakan keburukan orang, bukan. Tapi saya mau memberikan sebuah fakta. Kami pun juga pernah mengalami itu. Semua yang kami lakukan dibuat semuanya itu adalah salah. Ya, jadi ini bukan masalah kurang iman. Saya pernah hampir mengalami kemerosotan waktu itu. Dan Anda tahu apa yang dilakukan oleh istri saya? Istri saya cuma bilang, saya masih ingat di akhir 2017 Tuhan sudah atur. Karena istri saya mengambil langkah terlebih dahulu untuk step out dari situ. Karena Tuhan punya rencana atas hidupmu. Saya masih ingat.
Papa itu akan Tuhan pakai sampai ke bangsa-bangsa. Saya lagi bingung kok ke bangsa-bangsa. Saya bingung banget tuh waktu itu. Tapi apa yang Tuhan kerjakan? Tuhan kerjakan, iya. Memang butuh 1 tahun lebih untuk bisa mematenkan apa yang diperkatakan oleh istri saya. Tapi saudara, kami bersyukur karena ada orang-orang yang sampai 10 bahkan 15 tahun baru Tuhan jawab. Tapi kalau mereka bisa bertahan, kenapa kami tidak? Jadi apa yang harus dilakukan? Kalau ada yang merasa lelah, saya selama ini di keluarga ini gak pernah diakui, padahal saya yang biayain kehidupan ini, saya yang ngasih ini, saya ngasih ini. Ya udah gak usah. Karena ini kalau mencari pengakuan, kita tidak akan mendapatkan itu. Sekalipun di sekeliling kita orang-orang Kristen. Buktinya apa? Tempat kami dulu melayani sama orang-orang Kristen loh, hamba-hamba Tuhan loh. Kira-kira demikian. Jadi ini bukan masalah hamba Tuhannya, ini bukan masalah Kristennya. Ini hanya masalah sikap personalnya, karakter orang-orangnya. Nah, jangan sampai karakter itu ada pada kita, Bapak Ibu, gitu ya. Kita yang selalu harusnya membangkitkan semangat, kita ngomongin yang buruk-buruk terus. Makanya gue udah bilang, lu jangan nikah sama si B. Makanya lu melarat, lu lihat lu kakak lu begini-begini. Gak akan baik, Bapak Ibu. Tuhan merencanakan bukan untuk Anda menjadi mertua yang seperti itu. Tuhan merencanakan bukan untuk Anda menjadi atasan yang selalu membanding-bandingkan. Kamu tahu si bapak itu, kamu tuh gak ada apa-apanya dibandingkan sama dia. Saudara, sudah orangnya tersandung, ketimpa tangga, kejatuhan duren. Bedanya kejatuhan durennya di atas kepala, langsung pingsan orangnya. Percayalah saudara, kalau kita selalu mencari pengakuan, kita akan mengalami keputusasaan rohani. Dan saya nyaris mengalami itu. Tetapi kalau kita tidak mencari pengakuan, tetapi mencari perkenanan Tuhan, bagaimana caranya? Seperti firman Tuhan dan salah satu semboyan kita kan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dulu perkenanan Tuhan, maka engkau mendapatkan kepuasan rohani. Dari keputusasaan berubah menjadi apa saudara? Kepuasan. Siapa yang mau mengalami kepuasan rohani hari-hari ini? Haleluya, saya juga mau. Tuhan marah enggak kalau kita ngomong lelah Abuna? Enggak marah. Saya sudah mengalami. Ketika saya ngomong, Tuhan capek juga ya jadi hamba Tuhan ya, boleh enggak saya mundur? Tuhan enggak marah kok. Dia tidak mengutuk saya. Saya cuma melihat dan mengerti, oh ini maksudnya Tuhan tuh maunya kita jujur sama Tuhan. Seringkali kita tuh udah capek, langsung kita mengambil keputusan langsung apa? Berhenti aja deh. Padahal saudara, capek itu adalah bagian dari kehidupan kita yang nyata, manusia yang dari daging. Merasa lelah itu wajar, tapi janganlah berhenti. Amin. Karena istirahat itu juga bagian dari iman. Makanya kemarin mohon izin ya, waktu pada saat saya memutuskan untuk istirahat, Bapak Ibu, saya baru bisa menjawab WA itu malam. Betul ya. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu atas doanya. Sampai jumpa. Bukan malam, malah subuh. Sampai jumpa nanti di BW. Apa yang saya lakukan? Saya full tidur, istirahat bener-bener. Saya gak buka WA. Saya sampai minta maaf ke semua orang yang WA ke saya. Yang agak repot itu pada saat buka WA, saya dan Abu nih terlalu banyak yang belum kami balas. Tapi kami minta maaf, kenapa? Kami butuh istirahat gitu. Mungkin orang akan melihat tidur mulu.
biarkan saja. Tapi setelah itu lihat bagaimana roda itu berputar dengan visi dan juga misi dan beban dan tenaga yang lebih powerful. Jadi kalau istirahat itu bagian dari iman, bukan pengkhianatan. Yang penting jangan mundur. Karena kalau engkau merasa lelah, engkau mundur, maka engkau sudah kehilangan tujuan. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Saat ini kami semua datang di hadapan-Mu dengan apa adanya kami. Kami ada yang lelah, kami ada yang capek secara fisik, secara psikologi, secara mental. Tapi kami tidak mau menyerah. Kami mau percaya ketika kami datang kepada Tuhan pagi, mengawali hari kami, apa yang Engkau letakkan di atas pundak kami untuk kami angkat, kami pikul sepanjang hidup kami ini akan dapat kami lakukan. Segarkanlah visi kami kembali, kuatkanlah misi kami kembali, supaya kami tidak kehilangan tujuan dalam kehidupan ini. Dan kuatkanlah langkah kami hari ini ya Tuhan. Kalau aku lelah, aku tidak mau menyerah. Katakan sama-sama dengan saya Bapak Ibu. Kalau aku lelah, aku tidak mau menyerah, tetapi aku mau berserah kepadamu ya Tuhan Yesus. Sebab bagaimanapun juga berkat itu datang dari pintu dan jendela surgamu. Mari saudara, buka tanganmu dan terimalah berkat yang telah Tuhan sediakan, terbuka dan dilimpahkan atasmu, yang akan menggantikan segala kelelahanmu dengan semangat yang baru, supaya engkau tidak lagi mengalami keputusasaan, tetapi engkau akan merasakan kepuasan hanya di dalam Tuhan Yesus yang mengasihimu. Dan inilah berkat itu, bahwa Ia berjanji akan menjadi penjagamu sepanjang hidupmu. Sebab Tuhan adalah penjagamu yang tidak pernah terlelap. Ia akan menjaga setiap langkah keluar masukmu, kemanapun engkau pergi, dari manapun engkau datang. Baik matahari di siang maupun bulan di malam tidak akan bisa menyakiti engkau. Sebab Tuhanlah penjagamu, dan Dialah naunganmu yang akan selalu berada di depanmu, menuntun kehidupanmu, di belakangmu menjaga agar langkahmu tidak goyah, di samping kanan kirimu untuk menggendongmu dan mengangkatmu tinggi, dan meletakkan engkau di atas pundaknya, dan berjalan bersama dengan rencananya yang pasti akan indah pada waktunya. Terimalah berkat itu, bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan meriah saudara yang terkasih. Oke, sama-sama katakan, jangan lelah, jangan kasih kendor. 1, 2, 3. Jangan lelah, jangan kasih kendor. Sampai jumpa besok lagi. Terima kasih Abuna, terima kasih Abdi, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Abuna, Buni, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Tuhan Yesus berkati. Amin. Amin. Izin ya. Terima kasih Bapak dan Ibu dan anak. Tuhan berkati Ibu semua. Hai, shalom, dadah.